Halo teman-teman, welcome back to this channel. Kita sering banget nggak sih dengar kata mutu pendidikan? Tapi sebenarnya gimana sih cara ningkatinnya? Apakah cukup dengan cuma belajar lebih rajin? Atau ada sistem yang memang harus diatur? Nah, di video kali ini, aku bakal bahas tentang pengelolaan peningkatan mutu pendidikan. Dan tenang, aku jelasinnya dengan cara yang simple tapi tetap kena poin pentingnya. Oke, pertama kita mulai dari hal paling dasarnya dulu. Pendidikan itu punya peran besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan kalau kita ngomongin mutu, berarti kita lagi bahas tentang kualitas, hasil dari proses pendidikan itu sendiri. Masalahnya, mutu pendidikan itu nggak bisa naik dengan sendirinya. Harus ada pengelolaan yang jelas, terstruktur, dan dilakukan terus-menerus. Nah, pengelolaan mutu pendidikan ini sebenarnya adalah progres yang cukup lengkap, mulai dari merencanakan, mengatur, menjalankan, sampai mengawasi dan mengevaluasi. Dan semua itu dilakukan secara sistematis, bukan asal jalan. Tujuannya jelas, supaya pendidikan jadi lebih efektif, lebih efisien, dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa tujuan penting dari peningkatan mutu pendidikan. Mulai dari meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, meningkatkan kompetensi guru, sampai meningkatkan prestasi siswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Dan gak kalah penting, ini juga berpengaruh ke kepuasan masyarakat terhadap pendidikan. Tapi, supaya semua itu bisa tercapai, ada prinsip-prinsip yang harus dipegang. Yang pertama, harus fokus pada mutu itu sendiri. Yang kedua, harus ada perbaikan terus-menerus. Nggak boleh berhenti di satu titik aja. Yang ketiga, melibatkan semua pihak, bukan cuma sekolah. Dan yang terakhir, harus berbasis data, bukan sekedar asumsi. Dalam pelaksanaannya, ada tahapan yang harus dilalui, mulai dari perencanaan, lanjut ke pelaksanaan, kemudian pengawasan, dan diakhiri dengan evaluasi. Siklus ini terus berulang supaya kualitasnya terus meningkat. Contoh nyatanya juga banyak banget. Misalnya, sekolah mengadakan pelatihan untuk guru, mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan siswa, menyediakan fasilitas yang lebih baik, dan melakukan evaluasi pembelajaran secara rutin. Hal-hal ini kelihatannya sederhana, tapi dampaknya besar banget kalau dilakukan dengan konsisten. Jadi, intinya pengelolaan peningkatan mutu pendidikan itu bukan hal yang instan. Hal ini butuh proses, kerjasama, dan komitmen dari banyak pihak, mulai dari sekolah, guru, orang tua, bahkan sampai masyarakat. Kalau semua berjalan dengan baik, hasilnya juga jelas. Pendidikan yang lebih berkualitas. Oke, itu dia penjelasan dari aku. Semoga setelah nonton ini kalian jadi lebih paham ya tentang pentingnya pengelolaan mutu pendidikan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe supaya dapat lonceng notifikasi dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya.